Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak datang dalam kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, DUL, di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, pagi. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan bahwa ketidakhadiran Megawati lantaran mendapatkan intimidasi yang masif dan terstruktur. Namun, Presiden kelima RI itu tetap memberikan dukungan spiritual. Dengan melihat berbagai intimidasi yang terjadi secara masif dan ini pasti terstruktur, maka Ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spiritual, kata Hasto saat ditemui seusai kampanye akbar. Hasto menuturkan bahwa Megawati juga sedang berzikir dengan tasbih berwarna hijau untuk mendoakan Pramono DUL. Dia menyebut intimidasi harus dilawan dengan kebenaran. Beliau melakukan kontemplasi, kemudian berzikir menggunakan tasbih berwarna hijau dan ini menunjukkan bahwa berbagai intimidasi harus dilawan dengan kekuatan kebenaran. Itulah yang dilakukan Ibu Megawati Soekarnoputri. Mohon doa restu, pungkasnya. Seusai kampanye akbar, tahapan penyelenggaraan pilkada akan memasuki masa tenang. Pada minggu besok, semua atribut kampanye akan diturunkan oleh penyelenggara pemilu. Nantinya, pelaksanaan pencoblosan akan mulai berlangsung pada Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Pramono DUL akan bersaing dengan dua paslon lain yaitu Paslon Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun dan Koen Wardana. Dan ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sekaligus politikus Gerindra, Marwarar Sirait berterima kasih kepada Anies Baswedan. Ucapan terima kasih itu disampaikan Marwarar dalam acara rilis survei indikator politik di Senayan pada Jumat 22 November. Ia berterima kasih kepada Anies yang telah mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno dalam Pilgub Jakarta 2024. Marwarar menyebut dukungan Anies ke Pramono Rano Karno seperti membangunkan macan tidur. Adapun macan tidur yang ia maksud adalah Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, Marwarar menyebut akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari. Pria yang akrab disapa Ara ini juga menilai sikap Anies justru membangunkan semangat konsolidasi dukungan terhadap paslon Ridwan Kamil Suswono. Ia mengatakan selama ini Pramono terkesan dekat dengan Jokowi dan Prabowo, namun kondisi itu tak lagi sama dengan kedatangan Anies yang mendukungnya. Ara juga menilai Jokowi dan Prabowo turun tangan sehingga konsolidasi berjalan sangat cepat. Dan ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa begitu. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama ini tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 81% solid. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan lawatannya ke 5 negara, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala negara pun sempat berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam lawatannya ini, Presiden Prabowo membawa oleh-oleh investasi lebih dari 200 triliun rupiah.
Presiden dan rombongan kini telah tiba di Indonesia pada Minggu 24 November 2024. Kedatangannya disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat lain. Seperti saat akan berangkat kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo juga kembali menepuk tangan Wapres Gibran. Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri pertamanya selama 16 hari, yakni pada 8–23 November mendatang. Ex-Menteri Pertahanan, Menhan, itu dijadwalkan mengunjungi berbagai negara dan forum internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi, KTT, Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, dan KTT G20. Diketahui, Prabowo mengunjungi 5 negara selama lawatan ke luar negeri. Dimulai dari lawatan pertamanya yakni ke China, lanjut ke Amerika Serikat, Peru, kemudian Brasil, dan terakhir ke Inggris. Lantas, siapa sajakah pimpinan negara yang ditemui Prabowo selama berkunjung ke 5 negara tersebut? Berikut telah dirangkum Tribun News, siapa saja pimpinan negara yang ditemui hingga pembahasan apa saja yang dibicarakan. Pada 8–10 November, Prabowo melakukan perjalanan memenuhi undangan pemerintah China. Ketika sampai di Beijing, China, Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, RRT, Xi Jinping di Great Hall of the House, Beijing, China, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan China untuk kemakmuran dan stabilitas dunia. Xi Jinping pun sepakat untuk menjaga tradisi kerjasama yang baik dengan Indonesia dan mematuhi hubungan bilateral yang menguntungkan kedua negara. Kemudian, pada esok harinya, pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, Prabowo dijadwalkan hadir dalam pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, dengan sejumlah perusahaan tinggi di China. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar. Saya akan diundang ke pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar Tiongkok dan akan ada perjanjian yang ditandatangani dengan total lebih dari 10 miliar dolar. Saya kira ini adalah tonggak yang sangat penting dalam hubungan kita, kata Prabowo. Setelah berkunjung ke China, Prabowo langsung terbang ke Washington, Amerika Serikat. Di sana, Prabowo bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Merah Putih Washington DC pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan komitmen memperkuat kerjasama untuk terus meningkatkan hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Joe Biden pun setuju dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa kemitraan kedua negara saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Joe Biden juga mengidentifikasi beberapa fokus kerjasama, termasuk memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kemudian, mendukung transisi energi bersih, di mana Indonesia berperan penting dan membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. Joe Biden juga menegaskan pentingnya kemitraan strategis komprehensif yang mencakup pendalaman kerjasama keamanan antara kedua negara. Kami juga membahas tantangan global, termasuk situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan, tutur Joe Biden, dilansir presidenri.go.id. Kunjungan ketiga, Prabowo terbang ke Peru dan bertemu dengan Presiden Republik Peru, Dina Boluarte pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024 di Istana Pemerintahan Peru, Lima. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang kebudayaan dan ekonomi.